ada lebih dari satu orang yang datang bersama-sama dengan tersangka, maka memang penting bagi pihak kepolisian untuk menyisir satu persatu peran dari masing-masing orang tersebut, untuk kemudian bisa ditentukan siapa saja yang sesungguhnya harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dari sudut pandang psikologi forensik sendiri, pelaku kejahatan bisa dipilah ke dalam 4 kelompok atau 4 klaster. Ada kelompok pertama adalah individu atau pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan target atau dengan korban, berbenturan, melakukan serangan fisik dan seterusnya. Itu pada kelompok pertama. Pada kelompok kedua adalah orang yang tidak berkonfrontasi secara langsung, tetapi membangun narasi, menyusun perencanaan dan seterusnya, sehingga lazim pula disebut sebagai otak atau mastermind atau intellectual dadar. Pada kelompok ketiga adalah orang yang tidak berkonfrontasi, juga tidak membangun perencanaan atau narasi dan sejenisnya, tetapi dia menyediakan sarana prasarana, memilih lokasi, menentukan waktu, barangkali juga relevan, menggunakan alat perekam. Intinya adalah sarana dan prasarana yang menempatkan dia kemungkinan berada pada posisi sebagai pelaku di kelompok 3. Sementara yang terakhir, yaitu kelompok keempat, adalah orang yang tidak termasuk dalam kelompok pertama, 2, dan 3, tetapi inilah yang sekarang disebut populer sebagai pelaku obstruction of justice. Nah, sekali lagi pihak Polres Jakarta Selatan yang akan mencari alat bukti terhadap masing-masing orang yang ada di TKP tersebut, sehingga bisa ditentukan akhirnya siapa yang dipidana dan siapa yang tidak dipidana. Mereka akan naik kelas, naik derajatnya dari status saksi menjadi tersangka. Nah, ini yang sepenuhnya berada di tangan para penyidik, karena mereka lah yang melakukan investigasi dan menemukan ada tidaknya 2 alat bukti untuk menyokong asumsi bahwa si A layak dipidana, si B layak ditetapkan sebagai tersangka, dan sejenisnya. Tanpa itu, kamu boleh buat, tanpa 2 alat bukti yang valid, yang mencukupi, maka kamu boleh buat orang-orang yang ada di TKP barangkali akan tetap statusnya sebagai saksi saja. Pihak kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu, dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada saya. Pak Ito, perlukah polisi memandang AG sebagai potensi tersangka baru dalam hal ini? Penyidik ya saat ini sedang menyelidiki kaitan antara perbuatan ya daripada tersangka dengan penyebab perbuatan itu, atau tadi dikatakan Mas Reza adalah sebagai pemicu. Peran AG yang saat ini sudah diperiksa 3 kali, pasti penyidik sedang mendalami untuk menetapkan statusnya, apakah tetap sebagai saksi atau sebagai tersangka. Tentunya kita perlu menunggu, karena untuk menetapkan pasal yang disangkakan, penyidik itu minimal harus mengumpulkan 2 alat bukti yang sah. Tapi kalau lihat daripada urutan kejadian, tentunya ini pun juga ada kemungkinan ada penambahan tersangka baru. Tapi saya tidak mendahului, hanya kan orang berbuat itu kan tentu ada faktor penyebab. Siapa yang menyebabkan, nah itu tentunya akan menjadi pendalaman, sehingga kalau tidak ada penyebab ini kan tidak mungkin kejadian itu terjadi. Kasus penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandi Satrio, anak dari seorang pejabat pajak, itu memasuki babak baru. Netizen seperti nggak puas dengan ditangkapnya hanya Mario saja. Mereka juga terus memburu pelaku-pelaku lainnya yang terlibat di dalam kasus ini. Dan kasus ini juga seperti kita tahu akhirnya membongkar gaya hidup mewah dari para pejabat pajak yang sumber hartanya dipertanyakan karena begitu besarnya. Dan virallah daftar kekayaan para eselon 1 di pajak yang hartanya nggak ada tuh yang ratusan juta. Semuanya berangka miliaran, bahkan ada yang puluhan miliar. Apalagi ketika harta ayah Mario Dandi dibongkar lewat kepemilikan rumah di beberapa tempat,
Juga ada mobil-mobil mahal yang kalau dijumlahkan mustahil hanya ada di angka 56 miliar rupiah. Bisa jadi itu lebih. Polisi juga menangkap seorang teman Mario Dandi yang dianggap sebagai provokator dan yang memvideokan kejadian penganiayaan itu. Nggak tahu saya, ngapain sih divideokan? Karena video yang viral itu malah menjadi barang bukti yang memberatkan posisi si Mario. Bahkan saya dengar DPR meminta polisi untuk mengenakan pasal hukum pembunuhan berencana kepada Mario Dandi karena kejinya video penganiayaan David Latumahina itu. Ada satu lagi aktor atau aktris ya yang sekarang sedang disorot, yaitu seorang wanita yang bernama Agnes, yang dulu berpacaran dengan David dan sekarang pacaran dengan Mario. Agnes ini dianggap bagian dari komplotan karena dia dianggap gara-gara dialah Mario melakukan penganiayaan kepada David. Agnes ini usianya masih 15 tahun. Dia siswi SMA, sebuah lembaga pendidikan swasta yang terkenal. Masih belum terbuka apa yang dilaporkan Agnes ke Mario pacarnya sehingga si Mario jadi begitu beringas. Tapi Agnes inilah kunci dari kejadian ini karena dialah kabarnya yang mengundang David dan dia juga hadir dalam kejadian penganiayaan itu. Usia Agnes yang masih 15 tahun dan masih sekolah ini yang jadi masalah. Orang tua Agnes lewat pengacara mereka mencoba melindungi anaknya dengan alasan kalau Agnes tidak terlibat dan juga dia masih di bawah umur. Bahkan pengacara Agnes dikabarkan meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI supaya Agnes nggak ditahan. Tapi kabar terakhir yang saya dapat dari KPAI, mereka bahkan belum menerima surat permintaan perlindungan Agnes. Yang ada malah surat pengaduan dari pihak korban, yaitu David Latumahina. Sedangkan Mu'anas Al-Aidid, pengacara, memberikan sinyal kalau Agnes bisa diproses dan dijadikan tersangka oleh polisi karena dia dianggap hadir di tempat kejadian perkara. Juga karena Agnes sudah berusia 15 tahun. Mu'anas Al-Aidid merujuk pada Undang-Undang Peradilan Anak bahwa seorang anak bisa ditahan kalau usianya sudah mencapai 14 tahun. Sedangkan keterangan dari polisi juga berbeda dari info-info yang beredar di media sosial selama ini. Polisi malah sedang menyelidiki seorang saksi lain, yaitu wanita lain yang ternyata bukan bernama Agnes. Inisial namanya adalah APA. APA ini menurut polisi yang kasih info ke Mario Dandi kalau David melakukan perbuatan tidak baik ke Agnes sehingga akhirnya Mario menganiaya David. Meski begitu, GP Ansor yang mungkin juga punya bukti yang berbeda meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini dan menangkap Agnes karena diduga terlibat dalam kasus ini. Nama Agnes akhirnya jadi trending di media sosial karena dianggap dialah penyebab utama kejadian ini sehingga David akhirnya terbaring koma selama beberapa hari akibat dianiaya oleh Mario Dandi. Menarik sebenarnya melihat sisi pandang dari Agnes dalam kasus ini. Dan sampai sekarang Agnes belum keluar sehingga keterangan dia seharusnya bisa jadi bahan bukti baru. Kita akhirnya bisa memilah dan menilai apakah Agnes benar-benar terlibat penuh dalam kasus ini atau tidak. Semoga Agnes cepat keluar dan memberi pernyataan supaya nggak ada simpang siur pemberitaan yang malah akhirnya memojokkan kepolisian karena mereka dianggap lambat dalam menuntaskan kasus ini. Tapi siapapun yang salah, kita semua berdoa semoga David juga bisa sembuh dan cepat keluar dari rumah sakit sehingga keterangan dari sisi David bisa jadi sebuah petunjuk baru untuk pihak kepolisian dalam mengawal kasus ini. Iya,
Harapan kita dan doa kita untuk David cepat sembuh, cepat pulih, karena satu-satunya harapan kita untuk mengungkap fakta ini adalah David. Mungkin saja keterangan David sangat penting sekali. Lewat keterangannya kita bisa tahu nantinya apakah kemudian Agnes dan yang lain bisa jadi tersangka. Lewat keterangannya bisa kita pastikan bahwa mereka semua terlibat.